tiga kali Maulana Ibrahim terus yang ngasih bayan utama bayan maghrib. Dan kita sadari poinnya adalah pembentukan pribadi. Beliau berkali-kali tekankan bahwa kita jangan salah paham dakwah untuk dakwah, tapi dakwah untuk amal. Sebab dakwah ini seperti azan. Azan bukan supaya ada azan, tapi azan supaya ada sholat. Maka jangan sampai kita merasa sempurna hidup kita tatkala 5 amal sudah hidup, nisab terjaga. Itu kata beliau sarana tarbiyah. Hasilnya amal kita meningkat apa enggak? Pedagang saja, yaitu untung ruginya berupa uang, yang sering kita katakan barang hina, barang hina, barang hina, itu aja main hitung-hitungan. Dengan modal sekian, setelah sekian bulan, coba berapa hasilnya, sekarang tutup buku itu. Untung apa buntung, kan begitu. Bukan pedagang yang cerdas kalau yang penting modal beliin jual, modal beliin jual, modal beliin jual, tahu-tahu barang habis, uang nggak ada. Ini takor ini namanya. Maka begitu boleh tekankan kemarin, kita jangan menganggap bahwa tatkala program, malah beliau sebut begitu, program begitu kita sempurnakan, hidup kita sudah sempurna, belum. Program, kalau hanya program, banyak orang buat program. Usaha ada program, pertemuan ada program, program selesai hatam, alhamdulillah, belum. Hidup kita meningkat apa belum? Meningkat apanya? Amalnya. Nah, kemudian beliau sampaikan kemarin bahwa untuk mencapai amal yang baik, yang sempurna itu Allah berikan 2 modal pada kita. Pertama iman, kedua ilmu. Iman untuk mendorong iman pada Allah, iman yang pada akhirat. Makanya kita adakan ta'lim fadail amal, supaya amal kita hanya khusus untuk menunjukkan Allah, untuk akhirat. Kemudian niat yang benar, target yang benar saja belum cukup, mesti dibarengi dengan ilmu. Dan beliau sampaikan sedihnya hari ini, seluruh dunia kekurangan kita dalam dakwah tabligh 6 sifat paling merosot justru ilmu ma'adzikir. Kata beliau begitu. Sebab Anbiya alaihi salatu wassalam diberi ilmu bukan hanya fadail, tapi fadail dan masail. Dua-duanya perlu disempurnakan. Beliau melanjutkan juga bahwa tatkala ilmu dilandasi dengan 2 amal, dilandasi dengan 2 tadi, amal dilandasi dengan kerinduan pada fadail dan diberi panduan dengan masail, maka nanti akan berbuah. Buahnya apa? Akhlak yang baik. Sehingga akhlak yang baik ini adalah buah dari sempurnanya ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Maka tatkala ibadah badaniyah sempurna, sholat misalnya, tanha 'anil fahsya' wal munkar, otomatis janji Allah Ta'ala akan tertunai. Apa itu? Meninggalkan fahsya dan munkar akan sangat mudah. Meninggalkan fahsya dan munkar akan sangat mudah, karena sholat menimbulkan kekuatan dalam batin kita. Fahsya munkar lewat aja pokoknya. Sehingga mata kita terjaga, telinga kita terjaga, lidah kita terjaga, tangan, kaki, hati semuanya terjaga karena kekuatan sholat tadi. Dengan sempurnanya ibadah badaniyah. Demikian pula dengan sempurnanya ibadah maliyah, yakni zakat yang ditunaikan dengan sempurna. Maka akhlak yang hubungannya dengan mal akan muncul juga. Kedermawanan, hilangnya kebakhilan, timbulnya empati, dan sebagainya. Nah, tatkala ini sudah berbuah demikian, maka dai di mana-mana akan menjadi syamatu bainan nas, akan menjadi oase di tengah padang pasir. Orang akan menjadi model. Kalau pengen menjadi bapak yang baik, lihat bapak itu. Pengen menjadi pedagang baik, lihat bapak itu. Pengen menjadi seorang tua, mendidik anak gimana yang baik, lihat bapak itu. Mungkin menjadi tukang yang soleh gimana, lihat bapak itu. Sehingga dia mana-mana akan menjadi model. Kalau sudah demikian, maka subhanallah mencari tazkiran akan mudah, karena semua orang ingin jadi baik sebenarnya.
Hadirin rahimakumullah. Maka dengan aran-aran Maulid Ibrahim kemarin kita pahami bahwa target akhir adalah sempurna agama dalam diri kita. Dengan program dakwah, dengan tarbiyah dakwah, kita jangan seolah-olah membuat ajaran baru, membuat misalnya agama baru apalagi. Yang penting itu gimana nisab tertunai, gimana semua 5 amal cukup, belum. Gimana kerinduan pada sholat, gimana kerinduan pada akhirat, gimana kecintaan pada zikir, dan gimana raghbah untuk makin menuntut ilmu makin besar. Di Pakistan itu tatkala dakwah berkembang, itu subhanallah majelis taklim makin penuh dengan para dai di Pakistan. Majelis taklim makin penuh dengan para dai, sehingga dai hidupnya makin bisa menjadi contoh, sehingga para ulama makin cinta pada dakwah. Kenapa? Mereka buka majelis lain paling depan isinya kagum. Waktu kami di Karachi sering Ustaz Lutfi almarhum ngajak kami hadiri majelis taklimnya Mufti Taqi Usmani. Betul, masya Allah. Orang-orang yang biasa ketemu di Maki Masjid, wah bertebaran di situ. Banyak kita jumpai di situ. Ini bukan hanya santri, bukan hanya ustaz, orang umum masya Allah penuh. Orang yang aktif di Maki Masjid Markas ini. Sampai di Pakistan itu ada kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir bahasa Arab 8 jilid kalau tidak salah. 1 jilidnya setebal Fadilah Amal itu. Sampai itu di Pakistan yang menerjemahkan tuh orang umum yang kenal dakwah, cinta agama, akhirnya dia atur waktu sampai kemudian belajar bahasa Arab, ngaji dan seterusnya, sampai bisa terjemah kitab Bidayah wan Nihayah dalam bahasa Urdu. Ajib. Makanya dulu kami ingat sering diibaratkan bahwa dakwah seperti generator. Tatkala generator berjalan, makanya terang di mana-mana gitu. Sekolah jadi terang, pasar jadi terang, rumah jadi terang, kantor semuanya jadi terang. Nah, kita inginkan ada bukti seperti itu, bahwa tatkala kerja dakwah dibuat, maka dai itu bermunculan di mana-mana menghiasi. Di majelis zikir banyak dai yang ikut, di majelis taklim banyak dai yang ikut. Mereka yang kerja di pasar nampak dai-nya tatkala di pasar. Mereka yang jadi karyawan, subhanallah, karyawan teladan. Betapa indahnya kalau kehidupan seperti itu. Nah, itu kembali tatkala kita menyadari bahwa semua amal dakwah yang kita karguzarikan, kita lakukan, ini semua proses tarbiyah, bukan target akhir. Target akhir kita yang merasakan sendiri. Gimana saya dengan keluarga, gimana saya dengan tetangga, gimana dengan anak, cucu, dan sebagainya. Insya Allah ya. Nah, saya tambahkan apa yang disampaikan tentang pelajar tadi. Wali Yusuf rahmatullah alaihi itu insya Allah beliau namanya pendidikan formal tuh nggak pernah merasakan. SD, SMP, SMA, kuliah nggak pernah merasakan. Tapi begitu besarnya perhatian pada pelajar, sebelum wafatnya itu 49 kali datang ke Aligarh University. 49 kali. Beliau yang seumur-umur mungkin nggak pernah nginjek sekolah. Maka seperti disampaikan tadi, ini nggak ada hubungannya dengan dia ini guru, dosen, atau staf. Nggak ada hubungannya begitu. Perhatian dan kasih sayang saja. Itu terutama. Dan pengalaman kami selama di Karachi itu subhanallah, namanya pelajar itu tadi mudah sebenarnya. Kalau orang makominya punya perhatian, apalagi dermawan, udah itu tazkirah mudah banget insya Allah. Kami di Karachi itu selalu ada undangan makan besar tuh setahun, kalau nggak 3 kali 4 kali. Di Mahkomi 2 kali, kemudian di Maki Masjid 2 kali juga. Di Maki Masjid itu Idul Fitri atau Idul Adha begitu, sama menjelang liburan di Maki Masjid itu, di markas. Kalau di Makomi lupa saya, menjelang liburan atau pas masuk gitu. Makomi mengadakan, markas juga mengadakan. Kenapa mudah ngajak teman?
karena makanannya enak semua. Intinya begitu aja. Coba Bapak bayangkan, kita kan pernah mudah ya. Kalau diundang makan enak, mau nggak kira-kira? Mau semua. Itu namanya di wakil masjid, Pak. Di wakil masjid itu, salah satu yang menariknya apa? Di markas wakil masjid itu, undangan pelajar itu makan es krim sepuasnya. Loh, itu yang nggak pernah keluar biasa. Makan es krim, berangkat semua, Pak, itu. Oh, alhamdulillah. Kita tunggu nanti adik gede bagi. Akan diadakan kan maksudnya. Itu subhanallah. Betul, kasih gelas kosong, ambil sepuasnya. Itu kalau kita itu berapa sih korbannya? Itu setahun sekali. Tapi subhanallah, pelajar-pelajar yang mungkin di daerahnya nggak kenal dakwah, pikirnya jauh dari dakwah, berubah kehidupannya dengan korban kecil tadi. Sebab ya terutama Bandung sebenarnya yang terkenal dengan kampus begitu banyaknya, dan semua kabupaten kita punya pelajar. Kalau kita kerepotan ngomong itu tadi aja sebenarnya, kita siap ikrom nggak dah gitu aja. Kita siap ikrom untuk ngomong, cari yang bisa, tinggal gitu aja. Insya Allah, Pak ya. Kita prihatin soalnya gitu, betul kita prihatin. Sering diceritakan dulu bahwa negara yang pertama kali mengiklankan anti Tuhan adalah Albania. Negara zaman sekarang yang pertama beriklan anti Tuhan adalah Albania. Berani iklankan anti Tuhan. Pertama Muslim dibantai, masjid tutup, orang Kristen ketawa-ketawa, nggak tahu mereka kena bantai juga. Masih percaya Tuhan, keluar. Kalau nggak bantai atau tinggalkan Tuhan. Maka masjid tutup semua, gereja tutup semua. Mereka iklankan, kami negara anti Tuhan. Padahal presidennya ini cucu ulama besar. Bapaknya nih Ismail, kakeknya Khoja siapa itu namanya. Itu seperti ya dai-dai mirip sunan-sunan wali 9 begitu. Mursyid lah. Bapaknya, anaknya pedagang, anaknya lagi jadi guru, aktif di partai, sampai akhirnya jadi presiden. Dia yang pertama kali mengiklankan di seluruh dunia negara yang anti Tuhan. Berubahnya kapan? Waktu pemuda, waktu kuliah, sampai bisa seperti itu. Maka kita yang sekarang dakwah, jangan merasa aman. Oh, kalau saya insya Allah 7 turunan. Lah kita ini siapa? Kita ini siapa? Ini mursyid besar dai, Pak, yang di Albania, mursyid dan dai. Khoja siapa? Pertama termasuk menyebarkan Islam di sana. Itu cucunya menjadi presiden yang mengiklankan negara anti Tuhan pertama di dunia. Kan baru sekarang ini aja. Mesin buka lagi, jauh bisa dikirim. Baru tahun 81 atau 80 berapa setelah dia mati, baru agama muncul lagi. Dari cucu seorang mursyid dan dai bisa muncul begitu. Kenanya kapan? Waktu pelajar, gitu. Waktu kuliah bisa berubah drastis begitu. Makanya menjadi perhatian kita. Jadi sebenarnya kita mikir pelajar itu bukan hanya mikir anak orang lain, anak kita sendiri nantinya. Anak kita sendiri, cucu kita sendiri akan merasakan kebaikannya. Sehingga masyarakat punya perhatian sebesar itu tadi. Insyaallah kita perhatian, Pak ya. Itu mudah sebenarnya, misalkan Anda kemampuan. Semoga Allah Ta'ala berkat kepahaman pada kita. Allahumma lakal hamdu.